Selamat malam Besti-Besti, kembali lagi dengan saya Andini Aprilianti sebagai host di podcast edukasi Dava Education. Wah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa Ustadz? Nama lengkap saya Farid Masyudi. Biasanya dipanggil Ustadz Farid ya kalau di TPG ya. Iya, Oke. Kelahirannya di mana nih? Kelahirannya alhamdulillah di Kota Pahlawan, di Surabaya asli Nyel, Wow. Surabaya. Oke. Alamat domisilinya Ustadz di mana? Untuk domisili saya sekarang di Kota Baru Ndirorejo, di Kota Gresik. Jauh. Iya, jadi saya aktivitas ya mungkin luar kota ya, dari Gresik ke Surabaya gitu. Jadi sok bolak-balik dong. Oh iya pastinya. Riwayat pendidikan Ustadz apa? Pendidikan saya terakhir ya itu S1 ya, Strata 1 Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam gitu. Kan untuk di episode sebelumnya kan Ustadz Masito sudah menceritakan sejarah TPG dan Falihin. Lalu legalitasnya mulai tahun berapa Ustadz? Untuk legalitas TPG ya itu berdirinya TPG itu mulai tahun 2006, kemudian itu masih belum ada legalitasnya, dan alhamdulillah mulai tahun 2010 itu baru TPG Tarwehin itu sudah ada legalitas, artinya sudah diakui oleh Kementerian Agama itu Kota Surabaya khususnya. Jadi sudah mempunyai nomor statistik dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Terus mekanismenya apa? Mekanismenya ya kemarin kita sesuai dengan SOP yang sudah diberikan oleh Kemenang Kota Surabaya, kita mengisi formulir pendaftaran, kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Alhamdulillah kita sudah layak dan bisa diakui oleh Kementerian Kota Surabaya, Kementerian Agama ya gitu. Suasana di lingkungan TPG sekitarnya apa Ustadz? Suasana yang bagaimana ini Pak Dini? Ya gimana ya suasananya Ustadz di TPG ini waktu ngajar atau waktu gimana? Oh gitu. Memang dari kalangan masyarakat sini memang benar-benar membutuhkan ya untuk tingkat pendidikan khususnya pembelajaran mengaji ya. Jadi saya kira bisa saling berketerkaitan, saling bisa menempati. Kita sudah siap dari sini dan alhamdulillah antusias warga bisa mengajikan anaknya di sini sangat besar sekali gitu. Apakah dengan perbedaan status Ustadz sebagai Ustadz dan kepala TPG ini totalitas kerjanya itu gimana? Untuk perbedaan itu saya kira tidak ada berbeda ya. Nah, saya dulu juga pernah menjadi Ustadz, mengajar juga anak-anak. Kemudian untuk status kepala TPG ini saya kira sebagai tugas tambahan aja, itu tidak ada perbedaannya gitu. Berarti nggak mempengaruhi totalitas, tetap. Terus untuk keluh kesah selama mengurus dan mengajar di TPG gimana? Keluh kesahnya itu ya banyak ya, artinya dengan keluh kesah itu bisa menjadikan pembelajaran yang mana bisa menjadikan pemikiran atau ide-ide yang bisa menjadikan TPG ini semakin berkembang dalam tiap tahunnya gitu. Yang terpenting mungkin banyak saja namanya masyarakat ya, mungkin anak-anaknya ada yang tidak suka, ada yang suka. Itu alhamdulillah dengan adanya TPG di lingkungan wilayah Manuan Yoso ini bisa disambut baik oleh warga sekitar, bahkan sampai saat ini bisa diterima oleh warga luar Manuan Yoso, artinya tetap dalam ruang lingkup wilayah Kelurahan Manuan Kulon, tapi di luar wilayah Manuan Yoso, RW sebelah gitu.
TPQ Darvalin ini menggunakan metode apa sih Ustaz? Untuk metode mulai awal itu kita menggunakan metode Iqra yang pertama kali 2006 itu, kemudian selang seiring waktu kita coba metode yang lain, di antara metode tilawati, kemudian sempat ikut masih gurunya 5, kita ikut sosialisasi metode tilawati, kemudian dari itu kita coba lagi untuk memperbaiki ya kemampuan santri, kita menggunakan metode Anadiyah, dan pada saat itu kita mengikuti sosialisasi pembelajaran cara tepat tanggap membaca Al-Quran. Kebetulan pada waktu itu di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitra ya, dengan menggunakan metode Anadiyah gitu. Jadi pusatnya metode Anadiyah ini dari Tulungagung. Alhamdulillah kita juga pernah silaturahmi langsung ke pusatnya, langsung yang pendiri atau pembuat metode Anadiyah itu. Alasan memilih menggunakan metode ini apa? Alasannya bervariasi ya. Yang pertama itu sebagian dari pengajar di TPQ Darvalin ini juga seorang murid ya, seorang murid yang notabene orientasinya itu ke kegiatannya juga ikut di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitra. Kebetulan di situ pengasuhnya menghendaki di sana itu cara belajar mengajinya menggunakan metode An-Nahdiyah yang dari Tulungagung. Nah, dari itu kita pengajar di sini mencoba untuk mendalami metode itu yang sampai saat ini bisa diterapkan, bisa diterima, dan insya Allah semua santri TPQ Darvalin ini bisa dan lebih mudah untuk menerima pembelajaran mulai dari jenjang jilid 1 sampai kelas Al-Quran gitu. Ini juga berkat barokah guru-guru semua ya, guru-gurunya semua, para pendiri-pendiri metode itu juga gitu. Dan apa kelebihan dari metode tersebut? Metode Anadiyah ini kelebihannya ya, yang pertama memang dibuat benar-benar oleh ulama-ulama terdahulu ya, ulama-ulama terdahulu khususnya dari ahli sunnah wal jamaah, dibuat dengan benar-benar mentahsih dari para pakar-pakar ilmu Al-Quran ya itu. Kemudian di sisi lain juga metode An-Nahdiyah itu menggunakan ketukan, yang mana ketukan ini secara tidak langsung bisa memacu otak motorik anak atau santri, yang mana ketika anak itu membunyikan lafadz huruf hijaiyah, maka mereka mengikuti ketukan itu dan bisa menjadikan bacaan yang diucapkan itu benar, khususnya dalam hal bacaan matobi'inya, panjang pendeknya. Jauh dari itu masih banyak lagi untuk manfaatnya gitu. Kurang lebihnya salah satunya yaitu tadi, dengan metode menggunakan ketukan bisa menjadikan anak itu cepat tanggap dalam membaca Al-Quran gitu. Untuk kegiatan belajar mengaji itu sendiri, apakah hanya mengaji langsung pulang atau ada materi tambahannya? Untuk awal-awal dulu kegiatannya mengaji kemudian pulang. Kemudian seiring berjalannya waktu supaya anak-anak tidak jenuh, ya kita buatlah jadwal kegiatan pembelajaran yang mana di situ tidak hanya mengaji, akan tetapi juga mendapatkan materi tambahan. Itu pun hanya beberapa ya, kita ambilkan dari ilmu fikih, kemudian ilmu akidah, ilmu tajwid, sama tarikh sejarah. Dan sampai saat ini kita kembangkan, mungkin ada tambahan hafalan-hafalan hadis, kemudian hafalan-hafalan surat pendek, dan hafalan-hafalan doa sehari-hari. Ini yang perlu kita berikan kepada anak-anak ini, kepada santri ya gitu.
Ada nggak cara khusus atau metode yang digunakan dalam upaya membentuk akhlak santri-santri TPQ di era digitalisasi sekarang ini? Untuk metode atau cara yang digunakan santri ya di era digitalisasi ya, itu biasanya ya tidak lain yang menggunakan itu, salah satunya bisa memanfaatkan genset ya, artinya gadget ya, HP dulu pernah pada waktu pandemi kan kita memanfaatkan HP, ustadz-ustadzanya juga kita secara virtual ya, jadi online ngajinya itu, jadi tetap berjalan walaupun dalam keadaan pandemi saat itu. Ustadz-ustadzanya juga aktif, kreatif juga untuk memberikan materi walaupun anak-anak belajar dari rumah. Dari salah satu upaya untuk digitalisasi anak-anak sekarang ya dari situ bisa. Dan jauh lebih penting lagi, kita bisa menemukan niat bakat anak itu lewat motivasi kepada anak-anak itu juga, kemudian kerjasama dengan orang tua, wali santri. Nah, itu salah satunya. Di samping kita ajari secara digitalisasi, hal-hal yang perlu juga dikaitkan yaitu tetap motivasi kepada anak itu dan hubungan integrasi kepada wali santri gitu. Apakah ada waktu khusus untuk mengevaluasi kinerja ustadz dan ustazah? Untuk evaluasi sesuai dengan program TPQ ya, ini sudah kita buatkan sebuah struktur keorganisasian yang ada di TPQ itu. Jadi untuk mengevaluasi kinerja para dewan asatidz dan asatidzah TPQ Darfalihin, tentunya kita buat ada kegiatan 1 bulan sekali untuk evaluasi apa yang perlu dibenahi ketika menyampaikan materi pada waktu di kelas. Itu nanti kita koordinasikan pada saat itu. Namanya dulu sebelum pandemi, namanya kita buat lupa saya kira forum komunikasi. Kayak semacam perkumpulan, kemudian membahas sesuatu, tapi kita awali dengan istighosa dulu. Nah, itu nanti kita gilir ke rumah ustadz-ustadzah ya, supaya bisa saling mengenal satu sama lain dan lebih enak tempatnya dan bisa lebih luasa untuk memberikan masukan atau saran dan kritik guna untuk kemajuan TPQ Darfalihin ya. Mengevaluasi kegiatan bulanan atau bahkan tahunan dan juga menyusun rencana-rencana supaya TPQ Darfalihin ini lebih baik lagi ke depannya. Terus untuk di berbagai kegiatan pasti pernah dong Ustadz mengalami kendala teknis atau tidak sesuai dengan harapan. Ya, pada saat itu ya mungkin ada 1 atau 2 ya mungkin tidak sesuai harapan. Itu pun juga terkait tentang waktu ya, durasi yang ada di TPQ Darfalihin memang tidak bisa disamakan dengan santri-santri yang ada di pondok pesantren yang notabene itu lebih luas waktunya. Kalau di TPQ kita hanya mempunyai waktu 1,5 jam, maksimal 2 jam, itu maksimal 2 jam. Itu pun kalau kita terapkan untuk struktur atau kegiatan-kegiatan sesuai dengan struktur keorganisasian TPQ itu juga pelan-pelan dan tidak bisa langsung. Kendala-kendalanya mungkin terbentur waktu gitu. Itu pun dari dewan asatidz, kemudian dari santri juga, karena santri di sini juga ngajinya kadang menyesuaikan waktu jam sekolah. Itu ada benturan lagi yang terpenting yaitu ada waktu les. Itu sangat pengaruh juga terhadap berjalannya proses pembelajaran mengaji anak itu. Apa yang Ustadz lakukan terhadap si penanggung jawab tersebut? Tindakan saya
Yang pertama mencari solusi ya, kemudian kita koordinasikan dulu kepada Dewan Ustadz Ustadzah. Jadi kita harus mau tidak mau harus melayani santri, karena santri itu sudah menjadi amanah yang diberikan orang tua kepada Dewan Asatidz Asatidah TPK Darusalihin. Mau tidak mau ya kita harus bisa memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada mereka. Dalam bahasa bahasa itunya berkhidmah ya, khidmah kepada santri. Nah, ini solusinya ya kita tetap perbaiki terus menerus di dalam kesehariannya. Mungkin ada salah satu yang butuh pembenahan, kita perbaiki sampai masalah itu bisa terselesaikan gitu. Ini masalah dalam ruang lingkup umum ya, tidak hanya satu ya gitu. Seperti itu. Visi dan tujuan TPK Darusalihin ke depannya apa? Visi dan misi ya. Ini yang saya sampaikan di forum FKPKI ya, Forum Komunikasi Pendidikan Quran Indonesia ya. Itu dulu pernah saya ajukan bahwasanya tiap lembaga, alangkah baiknya lembaga tersebut itu harus mempunyai visi dan misi ya. Nah, yang saat ini yang saya ketahui mungkin banyak TPQ khususnya di wilayah Kecamatan Tandes ini ya, kurang lebih ada 80 TPQ. Hanya saja yang punya visi dan misi itu tidak semua TPQ, jadi mereka menjalankan menggunakan metode yang lama. Kalau di TPK Darusalihin ini memang tujuan saya dulu kan seperti formal, saya buat formal per kelas-kelas dan punya visi dan misi. Visinya ini yang sudah berjalan ini ya, terbentuknya generasi Qurani yang berakhlakul karimah, berdasarkan imtak dan berprestasi dan bermanfaat bagi umat. Itu sudah menyangkup semuanya. Jadi terbentuknya generasi Qurani. Jadi anak-anak yang belum mengenal bacaan Al-Quran kita ajari mulai dari tingkat statement yang terendah sampai tertinggi, sampai hatam Al-Quran. Kemudian di samping itu juga kita bekali dengan ilmu-ilmu yang sekiranya ada kaitannya dengan ibadah mahdoh ya, sholat, kemudian wudhu dan lain-lain sebagainya. Itu. Kemudian untuk misinya banyak sekali. Kalau sudah visi pasti ada misi. Misi itu indikator dari visi. Artinya pada saat melaksanakan itu sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati bersama. Salah satu contohnya ya memberikan tambahan bekal ilmu untuk jenjang ke berikutnya. Artinya santri TPQ itu tidak hanya dibekali dengan mengaji saja, akan tetapi mereka mendapatkan bekal ilmu yang lainnya, dan ini juga bermanfaat untuk jenjang ke depannya. Begitu. Bagaimana perkembangan sistem di TPK Darusalihin sekarang? Untuk perkembangan sistemnya alhamdulillah sudah berkembang ya, menurut saya mulai dari dulu sampai sekarang alhamdulillah berkembang, lebih-lebih di digitalisasi ya. Kayak di era-era modern saat ini menggunakan media sosial sebagai sebagai promo, kemudian sebagai akses untuk bisa memberikan minat bakat yang dimiliki oleh santri lewat media sosial. Ini saya kira juga penting ya, karena kita hidup di era 4.0, 4.1 bahasanya gitu ya. Jadi hidup di zaman digitalisasi ya, memang kita harus ikuti ya. Kalau anak-anak santri-santri di TPK Darusalihin tidak boleh mengikuti ya, sama saja
sia-sia atau pembodohan. Nah, ya, tidak boleh. Ya, kita harus mengikuti zaman. Artinya zaman yang baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Gitu. Rumah Ustadz kan jauh. Nah, untuk mengatur waktu dengan keluarga, Ustadz kan pagi kerja. Habis itu pulang langsung ke TPQ. Masih pulang dari TPQ kan pasti malam. Malam. Ya, terus bagaimana mengatur waktu tersebut itu? Mengatur waktunya memang agak-agak rumit ya, karena kehidupannya di jalan dan itu juga luar kota. Kalau dipikir-pikir ya untuk waktu keluarga kurang, minim. Jadi dengan meminimalisir waktu itu mungkin saya bisa meluangkan waktunya itu khusus hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu memang waktunya keluarga. Kemudian di sela-sela itu juga mungkin saya menyempatkan waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga, bersosialisasi dengan masyarakat yang di sana. Itu ada waktu tersendiri ya, hari Kamis itu kita banyak waktunya untuk khusus di sana, karena ya tidak bisa dipungkiri juga memang jaraknya juga jauh ya, dan hidupnya di dua tempat. Artinya dua tempat itu ya di wilayah Gresik dan di wilayah Surabaya. Ini kita bisa bagi waktu. Yang terpenting ada kesepakatan dari keluarga, kemudian anak-anak juga tidak sampai itu. Saya sempat juga berpikiran anak-anak ini nanti apa, saya berangkat anak-anak tidur, kemudian pulang juga tidur. Nah, ini saya sebisa mungkin mengurangi aktivitas yang ada di dua tempat ini. Artinya tetap meluangkan waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Biar gimana mana tetap yang namanya keluarga itu nomor satu bukannya. Berarti quality time-nya Ustadz itu berkurang dong sama keluarga. Iya, pastinya seperti itu. Hanya saja bisa dikondisikan, ada kesepakatan dengan keluarga, bisa menerima. Kita berbicara terus terang aja, kalau ada kegiatan ini ya bilang ini, kalau pulang telat ya bilang pulang telat, gitu aja. Jadi tidak ada dusta di antara kita, bahasanya gitu ya. Sampai kapan Ustadz akan berkhidmat di TPQ Darul ini? Kalau masalah sampai kapan ini saya serahkan kepada yang pusat. Pusatnya pusat bahasanya gitu. Kalau sekarang ya dekengannya pusat ya. Jadi saya serahkan ya dari pusat. Tergantung kinerja saya, otomatis enggak selamanya saya di sini. Kapanpun, waktu saat apapun nanti mau enggak mau ya saya meninggalkan sini juga gitu. Artinya nanti ada regenerasi lagi, mungkin ada peremajaan atau pergantian pengurus lagi, ya kita juga tidak tahu, lihat ke depannya saja gitu ya. Mudah-mudahan ya ada pergantian supaya untuk perkembangan TPQ itu tidak hanya seperti ini, bisa berkembang lebih jauh lagi ya, bisa mendunia bahasanya. Pesan khusus untuk yang menonton podcast ini apa ya Tats ya? Mungkin Ustadz dan Ustazah penerus 50, 100, atau bahkan 200 tahun yang akan datang, atau siapapun yang sedang berkhidmat di TPQ Darul Falihin ini. Pesan khusus ya? Ya. Pesan khusus untuk yang menonton video podcast edukasi Dava Education ya. Saya ulangi ya, podcast edukasi Dava Education ya. Insya Allah ini mungkin bisa sebagai pembelajaran, tapi nanti kedepannya juga bisa menjadikan contoh kepada TPQ-TPQ yang lainnya mungkin ya, supaya bisa benar-benar memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk bisa mengembangkan TPQ, sarana untuk bisa promosi kegiatan-kegiatan yang ada di TPQ ini. Karena di di video ini nanti mungkin walaupun kita sampai 2 tahun, 10 tahun,
50 tahun bahkan 2000 tahun tadi katanya ya, itu mungkin insya Allah masih tersimpan ya, masih tersimpan. Jadi bisa menjadikan motivasi anak turun kita nanti, lihat ini, dan nanti bisa memberikan dampak yang baik juga supaya mereka bisa bisa mau dan mampu melanjutkannya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Itu juga akan membantu kita, karena itu enggak bayar ya. Iya benar. Enggak bayar, gratis katanya, gratis ya. Ya, ini kan bisa memacu kepada TPG yang lainnya juga ya, supaya bisa seperti ini ya, bisa memberikan wadah kepada mungkin dari ustadz-ustadzanya atau santri-santrinya yang mampu untuk bisa bermedsos, khususnya untuk video-video yang nilainya edukasi seperti ini ya, gitu. Seperti itu hati ini. Pesan motivasi untuk para santri, wali santri, ibu-ibu komite, dan ustadz-ustazah TPG Darfa. Oke, baik. Pesan kepada semua elemen TPG Darfalihin yang mengikuti ustadz-ustadzah, kemudian wali santri, ibu komite yang mewakili wali santri, kemudian untuk santri-santri TPG Darfalihin, yang terpenting kalian semuanya itu bisa menjadi keluarga besar di TPG Darfalihin ini, termasuk salah satu rasa syukur yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah bisa bergabung di sini. Karena TPG Darfalihin ini insya Allah nanti kedepannya bisa benar-benar berkembang dan bisa menjadikan santri-santri TPG Darfalihin ini menjadi santri yang memang menjadi generasi yang Qur'ani, berakhlakul karimah ya, kemudian bisa menebar manfaat dimanapun mereka berada. Dan yang terpenting, ustadz-ustadzah menjadi ustadzah yang hebat, ustadz-ustadzah menjadi ustadzah yang kuat, wali santri juga menjadi wali santri yang hebat dan kuat ya, kemudian semua santriwan santriwati menjadi santri yang hebat dan kuat, walaupun pada waktu pandemi dulu tapi tetap bisa melaksanakan aktivitas kegiatan mengaji, dan orang tua saling berinteraksi, koordinasi dengan ustadz-ustadzanya supaya kegiatan mengaji ini bisa tetap berjalan walaupun dalam kondisi apapun. Terima kasih saya ucapkan kepada ustadz-ustadzah TPG Darfalihin yang mau dan mampu dengan ikhlas ya mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk berkhidmat kepada semua santri yang ada di sini. Mudah-mudahan itu menjadi jariah semua ustadz-ustadzanya, dan mudah-mudahan berkah dan barokah ke depannya. Untuk Bapak Ibu wali santri, saya ucapkan terima kasih telah mempercaya TPG Darfalihin ini sebagai media pembelajaran anak-anak panjenengan, khususnya untuk belajar mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan amanah yang sudah dipercayakan kepada kami, insya Allah kami siap ustadz-ustadzanya membentuk karakter pribadi anak-anak panjenengan menjadi anak-anak yang baik dan bisa mengaji dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Dan yang terakhir kepada anak-anakku semua santriwan santriwati TPG Darfalihin, mudah-mudahan berkah doa ustadz-ustadzah, berkah doa orang tua, dan berkah doa semua santri setiap 1 bulan sekali kegiatan istighosah, semua santriwan santriwati TPG Darfalihin mulai dari jilid 1 sampai Al-Quran, mudah-mudahan senantiasa oleh Allah dijadikan menjadi anak yang soleh dan soleha, giat belajar, cinta sesama, berakhlakul karimah, patuh guru dan orang tua, dan tentunya berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan mudah-mudahan kelak menjadi orang yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Mungkin itu saja pesannya.
Terima kasih ya Ustadz sudah meluangkan waktu bisa hadir di podcast Dava Education ini. Baik, sama-sama. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu selanjutnya ya guys. Dadah.